Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samii'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa duduk di Raudhun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga, dan semoga pertemuan ini menjadikan kita semakin takwa kepada Allah, menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah, ini tema saya agak deg-degan, takutnya saya pulang nggak bisa pulang gitu. Karena temanya terkait dengan wanita dan fitnah wanita. Dan yang kemudian saya hadapi ini emak-emak semua. Ya, ada mbak-mbak paling 1, 2, 3 ya. Tapi bagaimanapun tema ini sebenarnya sudah dikaji dengan dalam oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an pun sudah mengupas ibu-ibu sekalian. Sehingga panjenengan tinggal mengulang. Kalau kesindir ya alhamdulillah, ya. Kalau kesentil ya malah bersyukur. Justru ketika dibacakan terkait dengan tema wanita dan bahaya wanita, kok jenengan nggak merasa, berarti ini bapak-bapak semua. Oke? Hati-hati. Nanti jika apa yang kita sampaikan kok panjenengan merasa demikian, berarti panjenengan benar-benar wanita yang membawa fitnah. Oke? Dan jemaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah, karena waktu yang singkat kita berangkat dari surah Al-Imran. Nanti mau dibuka kajian tafsirnya lebih dalam, saya akan mengupas secara dohir ayatnya di ayat 14 jemaah. Ya. Surah Al-Imran ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Di awal ayat ini Allah sudah memulai dengan kalimat yang kalau ibu-ibu cermati dengan baik, kalau ibu-ibu perhatikan dengan seksama, itu sudah tidak mengenakkan bagi kaum Hawa. Iya. Kenapa? Karena kalimat ini secara tidak langsung penyebab kerusakan itu ada di ibu-ibu. Ya. Tapi menariknya adalah ketika Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah buat kecintaan manusia itu terhadap pertama adalah wanita. Ya, bukan berarti di sini wanita suka wanita, mboten nggih, bukan. Tapi wanita itu menjadi salah satu di antara perhiasan dunia yang sangat menarik. Kenapa Allah letakkan yang pertama jemaah? Coba ibu semua buka itu surat Al-Imran ayat 14. Di situ ada banyak pernak-perniknya dunia, banyak kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah paparkan di ayat yang mulia itu. Tapi kenapa yang dipaparkan paling utama adalah An-Nisa, seorang wanita. Ya. Setelah wanita, Allah sebutkan yang kedua Al-Banin, anak yang kita miliki. Ya, kecenderungan orang tua itu, seorang ayah atau seorang bapak, biasanya ketika kemudian sudah punya istri dan anak, ada juga yang punya istri-istri dan anak-anak, ada juga yang punya istri-istri dan anak-anak, ada juga yang punya istri-istri, anak-anak. Ya. Kalau seorang suami disuruh milih jamaah sekalian, saya nggak tahu kalau suami panjenengan, misal suami jenengan disuruh milih, pilih istri atau anak, pilih mana jamaah? Ayo, bingung toh jenengan? Jenengan yang dipilih aja bingung apalagi yang milih, ya? Harusnya saya ditanya gitu, Ustaz kalau pilih istri atau anak, saya bilang pilih dua-duanya, gitu kan? Nah, kalau suruh pilih salah satu, saya pilih istri.
Saya berpedoman dengan bahasa Arab jamaah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kaidah. Dalam bahasa Arab itu ada istilah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi kalau orang mau bisa baca kitab Gundul, itu syaratnya harus punya dua modal, ilmu nahwu, ilmu sorof. Ilmu nahwu itu membicarakan harokat belakang, ibu-ibu. Misal orang membaca hada qolamun, nah mun yang ujungnya domatain itu tugasnya nahwu. Sedangkan yang kemudian baca qaf lam, kenapa di fathah, kenapa kemudian di fathah, itu tugasnya sorof. Yang kalau diistilahkan nahwu itu anaknya, sorof itu ibunya. Dalam kaidah bahasa Arab mana yang paling penting? Sorof atau ibu jemaah, istri. Makanya kenapa Allah taruh di depan seorang wanita? Karena dia paling utama. Di mana-mana itu mak-mak di garda paling utama. Kajian nggih mak-mak yang paling banyak, betul? Arisan mak-mak. Enggak ada bapak-bapak arisan tuh, bukan. Ya. Yang biasa belanja di warung sinten? Mak-mak lagi. Yang biasanya kemudian ngerupi dan gibah sinten? Nah, tuh. Ya. Jadi sekarang itu mak-mak nggak mau kalah. Yang di parlemen-parlemen, di kerjaan-kerjaan yang punya strategis posisi siapa? Mak-mak. Yang masuk neraka paling banyak. Nah, kita akan bahas nanti. Kenapa kok mak-mak atau ibu-ibu paling banyak ke neraka jamaah? Kita akan bahas nanti insyaallah taala. Oke? Baik. Jadi surah Al-Imran ayat 14 itu menggambarkan di antara perhiasan dunia yang paling mencolok mata itu adalah wanita dan anak. Baru Allah sebutkan lanjutannya ayat wal qanatil muqantarah. Ya. Dan pernak-perniknya dunia, minad dahab dari emas, wal fiddah dari perak, ya. Wal khailil musawwamah, kuda terbaik kalau hari ini ya kendaraan jenengan, mobil, ya, motor. Wal hars wal an'am, ada hewan ternak, ada sawah, ada ladang. Semua itu jamaah sekalian Allah katakan dzalika mataul hayati dunya. Itulah kehidupan dunia. Ya. Jadi adanya anak, adanya istri, adanya wanita, adanya harta-harta yang kita punya, itu semua fasilitas jamaah. Fasilitas. Allah tutup di akhir ayat bahwasanya indahu husnul ma'ab, tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bicara masalah wanita dan fitnah wanita, masya Allah, dari ayat ini saja sudah menggambarkan ya bahwasanya seorang wanita ini manis-manis tapi berbahaya, gitulah kurang lebihnya. Ya, senyumnya sih enak tapi di belakangnya banyak jarumnya. Tapi yang mana nggih? Nah, nggak ada di sini. Paling ada ya 1, 6, 10, 15 ya. Makanya Nabi kita pernah bersabda jamaah sekalian dalam sebuah hadis, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, mengingatkan kepada kita bahwasannya inna dunya, sesungguhnya dunia itu hadrotun atau hadiratun. Dunia itu disebutkan oleh Nabi adalah halwatun wa hadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis itu artinya memang nikmat, hijau itu menarik. Sinten di antara ibu-ibu yang nggak suka kalau dikasih emas 10 kilo? Nah, enten mboten? Kalau dikasih emas paijo purun mikir-mikir gitu. Tapi kalau emas batangan 50 kilo, saya yakin mata kita akan jadi biru, kuning, hijau kayak pelangi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dunia itu memang hadroh wa halwah. Dia itu punya daya magnet yang sangat menarik. Ya, sangat kuat sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah memerintahkan kita untuk memegang dunia. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan itu jemaah. Yang bahasa kita menyebutnya dunia itu fasilitas kita. Jangan sampai kita itu kebalik menjadi fasilitasnya dunia. Bagaimana contohnya? Ada orang kerja siang malam lupa ibadah. Naudzubillah. Dong kita itu dijatah sholat berapa jam sih jamaah?
Sehari semalam kalau yang wajib kan cuma 5 gitu. Ibu-ibu kalau sholat duhur berapa menit? Ayo. Duhur. Pinten, Bu? 2 menit. Pelit banget jenengan. Naik dikit nggih, 5 menit cukup? Cukup. Plus dikir, plus doa 5 menit cukup nggih, Bu? Nggih. 5 menit kali 5 kali sehari semalam pinten? 25 menit. Allah berikan waktu kepada kita sehari semalam pinten? 24 jam. Berarti setengah jam, anggaplah tak genepkan, Bu, jenengan sholatnya 30 menit. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 24 jam dipotong 30 menit jadi berapa Ibu-ibu? 23,5 jam gitu, betul nggak? Masya Allah, cuma setengah jam Ibu-ibu Allah minta yang wajib saja sudah, jangan kerjakan yang wajib aja sudah dulu. Toh faktanya juga yang wajib kadang-kadang bolong gitu. Udah gitu kadang-kadang sholatnya juga sering lalai. Sinten Ibu-ibu yang sholatnya khusyuk 100%? 7 jari. Enten mboten? Oh kan? Jadi Allah minta setengah jam jamaah sehari semalam kita ibadah. Kadang-kadang masih dikorupsi. Korupsinya apa? Sederhana sekali. Ibu-ibu kalau sudah misalnya ngitung uang dan uangnya 1 gebok atau uangnya kemudian 1 karung, kira-kira seharian full ngitung uang terus napa ibadahnya? Disisihkan Ibu-ibu. Berat. Allah uji kita dengan dunia yang kata Nabi adalah halwah wa hadirah. Dunia itu manis dan hijau, nikmat dan menarik. Dan semua dunia itu kita olah, kita manfaatkan dengan baik. Apa kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW mengatakan, fattaqud dunya, takutlah kalian dengan dunia, fattaqun nisa, dan takutlah dengan wanita. Kenapa? Karena yang menghancurkan Bani Israel dulu itu adalah wanita. Jadi karena Masya Allah, ibu-ibu harus sadar, wanita harus sadar, penyebab kehancuran Bani Israel itu jenengan gitu. Nah ya terah-terahnya jenengan lah gitu, nenek moyangnya panjenengan itu yang menghancurkan Bani Israel. Nabi kita bersabda ketika mengomentari terkait dengan Bani Israel, fa inna awalu fitnah, pertama kali fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah wanita. Siapa di antara orang sekelas Nabi yang bisa menggoda? Hanya wanita jemaah. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam hampir terjatuh kepada zina, itu siapa? Wanita. Makanya ibu jangan tebar pesona nggih. Nggak boleh. Jangan sampai jenengan keluar rumah dandanya pakai bedak 5 cm, nggak boleh. Ketebelan, ya. Atau pakai apa namanya, Bu? Lipstik. Merahnya sampai kayak orang kemudian berdarah, nggak boleh. Takutnya ada suami tetangga seneng jenengan. Kalau itu terjadi, maka itu masalah. Ya, kalau cukupnya ya monggo aja, biar nggak kelihatan pucet gitu ya, Bu ya, boleh. Tapi kalau sampai keterlaluan, maka dikhawatirkan kita termasuk dalam sebuah hadis, ma taraktu fitnati atau ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa, rawahu Bukhari. Kata Nabi kita bersabda, tidaklah aku tinggalkan setelahku, ingat setelah Nabi jemaah, tidaklah aku tinggalkan setelah aku, kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah, fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki melainkan wanita. Ya, tadi kita singgung bahwasanya Nabi Yusuf saja itu Nabi jemaah, sekelas Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seorang Rasul itu hampir tergoda dengan Imra'atul Aziz, seorang wanita yang du jamal wal mal. Dia punya kecantikan, dia punya harta. Ya, makanya bahayanya seorang wanita itu kalau dia punya kecantikan, dia punya harta, itu bisa menyirap laki-laki. Ya, bisa menyirap laki-laki. Ada di sini? Nggak ada toh? Alhamdulillah. Okay. Hati-hati jemaah. Nabi katakan tidak ada fitnah yang paling besar Nabi tinggalkan setelah beliau wafat melainkan wanita. Ya.
Bukankah Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, bagaimana seorang wanita itu kalau keluar rumah jamaah sekalian berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita keluar rumah, maka mereka akan didampingi kanan kiri atas belakang 50 syaitan. Bayangkan. Bahkan lebih dari itu. Ya, laki-laki ada tapi 1, 2, 3 aja. Tapi kalau wanita itu keluar rumah, maka dia akan dihiasi oleh syaitan dengan indahnya. Sehingga kemudian ketika dia berjalan, kata Nabi, ala ru'usil asnam, dia seperti berjalannya kuno onta. Makanya kalau ibu-ibu pakai sandal sepatu apa bu? Heel. Itu jangan gede-gede, jangan jombatnya terlalu ke depan. Kalau pakai heel secukupnya aja, jangan yang sampai tingginya sekian. Pendek aja nggak apa-apa. Karena kalau pakai heel otomatis jalannya jenengan gimana bu? Nah bu, megal-megol, betul. Lenggak-lenggok, karena jalannya linggak-liuk gitu. Enggak. Salah satu yang Nabi katakan, seorang wanita, ngapunten bu ya, nyun sewu, mohon maaf nih, wanita yang tidak akan mencium aroma sorga itu kalau jalannya seperti punu onta. Ya, apalagi disengaja, yang dimana dia pakai sepatu heelnya tinggi, bajunya baju adiknya dipakai, udah gitu bajunya belum jadi. Nah, Nabi katakan dia tidak akan mencium aroma surga. Pertanyaannya, kira-kira mampir surga nggak bu? Halo? Kira-kira kalau ada wanita yang dia tidak mencium aroma surga, kira-kira mampir surga tidak? Enggak. Terus mampirnya kemana? Masjid Syuhada. Masya Allah. Mampirnya ke neraka jemaah. Ketika Nabi sebutkan seorang wanita yang dimana dia kita berjalan seperti punuknya onta, maka dia tidak akan mencium rihatal jannah, tidak akan mencium aroma apa? Surga. Begitu luar biasanya wanita, diperhatikan benar ibu-ibu. Dulu sebelum Islam datang, wanita itu ngapunten hina. Bayangkan wanita di zaman jahiliyah itu dia dimana seandainya nggak punya suami, punya anak sah. Sampai-sampai pernikahan di zaman jahiliyah itu tipe-tipenya aneh-aneh. Jadi kalau wanita itu ingin mencari nasab dari orang besar misalnya gitu, cukup dia melambaikan tangan, laki-laki boleh masuk. Hamil, alhamdulillah, kalau enggak diulangi lagi, gitu dah. Ya, itu orang jahiliyah dulu. Bahkan ciri-ciri orang-orang dulu ketika menikah, wanita dulu karena sangat rendahnya, dia pasang yang namanya bendera di atas rumah. Seluruh laki-laki di kampung boleh masuk semua. Tukang becak boleh masuk, tukang bangunan boleh masuk. Lah nanti kalau kemudian dia hamil, nah kalau anaknya kok mirip tukang bangunan, maka tukang bangunan jadi suaminya. Pertanyaannya, yang untung sinten ibu-ibu? Yang untung siapa? Bukan perempuannya. Yang untung laki-laki atau perempuannya? Ya laki-lakinya. Lah bayangkan satu kampung masuk semua. Oke? Tiba-tiba hamil, anaknya mirip tukang bangunan. Sama dari suamiku. Tipe kedua lebih ekstrim lagi, ya. Seorang wanita boleh didatangi siapa saja, yang penting nanti ada yang tanggung jawab. 100 orang wajib salah satu tanggung jawab. Yang 99 untung. Setelah Islam datang, masya Allah, wanita dimuliakan jemaah, sangat dimuliakan. Tidak ada namanya kemudian istilahnya wanita dengan laki-laki kecuali haknya sama dalam masalah hukum. Masalah hukum. Ya kalau warisan itu dalam bab lain ya. Dalam keadilan nggak ada bedanya, laki-laki perempuan sama saja. Setelah Islam datang, begitu mulianya Islam, ya, memuliakan wanita. Ketika wanita itu kemudian memeluk agama Islam, dimuliakan, ya. Sampai detik ini, makanya kalau ibu-ibu dimuliakan dengan Islam, jangan sampai dihinakan lagi kayak jahiliyah. Jangan. Ya. Betapa mulianya seorang wanita sampai Nabi katakan, tidak ada pintu surga, 8 pintu surga yang boleh dimasuki dan boleh milih kecuali wanita. Jadi kalau ibu masuk surga, pilih pintu 8 surga. Boleh pintu jihad, boleh pintu sholat, boleh pintu sedekah, boleh pintu memaafkan, boleh pintu berbakti dengan orang tua, ya. Panjenengan boleh milih 8 pintu dengan 4 syarat, ibu. Syarat pertama, sholat 5 waktunya dijaga. 2, puasa Ramadannya ditunaikan.
Nah, ini yang agak abot dikit. Menjaga kehormatan. Ya. Yang keempat lebih abot lagi. Sebagian orang, ya, mentaati suami. Nah, ini woro-woro ibu-ibu. Informasi. Pintu 8 surga akan terbuka lebar buat panjenengan kalau jenengan punya 4 syarat tadi. Ya. Maka monggo. Nah, kita kembali ke hadis yang membicarakan bahwa fitnah wanita itu besar. Nabi sebutkan bahwa ma taraktu ba'di fitnatan adarru minar rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling menakutkan melainkan seorang wanita. Ya. Jamaah sekalian kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, di antara hal yang perlu kita perhatikan bagi seorang wanita, ya. Yang pertama, jangan pernah yang namanya annanah. Kebanyakan di antara wanita yang sifatnya ini kemudian suka annanah. Annanah itu berkeluh kesah, jemaah. Ini ibu nate berkeluh kesah mboten? Pernah? Sering? Banget. Masya Allah. Ya. Kalau berkeluh kesah monggo silakan yang banyak, ya, tapi di sepertiga malam. Karena biasanya seorang wanita itu Masya Allah kalau Allah uji, itu beda kasusnya dengan seorang laki-laki, walaupun tidak semua begitu. Kejadian di zaman Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang ketika anaknya meninggal sebelum balik, jemaah, ya, dan wajar ya kalau seorang ibu ditinggal oleh anaknya waktu masih kecil. Maka seketika itu wanita ini tabgi inda qabriha, dia menangis di dekat kuburan anaknya, jemaah. Ya, saya kira wajar, nggih. Artinya kita sedih ditinggal anak kita meninggal, itu wajar. Tapi ketika kemudian Nabi lewat, Nabi melihat ada fenomena seorang wanita yang nangis dekat kuburan anaknya. Ya, mungkin dengan level nangisnya meratapi ya. Kalau nangis biasa Nabi tidak akan mengingatkan. Nabi katakan, ittaqillaha ya fulanah. Wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena wanita ini fokus di kuburan anaknya, nggak tengok ke belakang, ibu-ibu, ya. Maka dia mengatakan, ma waqa alayya ya fulan. Coba kalau sampean merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Nah, itu kan ibu-ibu banget tuh. Ya. Ibu-ibu banget tuh. Kalau ibu-ibu ada masalah, ada ujian yang berat, tiba-tiba ada temannya mengingatkan, "Mbok sabar, Bu." Jawabannya apa, Bu? Nah, itu dia jawabannya tadi, ya. Kadang-kadang lebih galak gitu. Wah, sabar batukmu gitu. Itu galak tenan tuh, ya. Bahkan dia mengatakan, coba kalau sampean merasakan bagaimana yang aku rasakan. Oh, enak aja sabar-sabar gitu. Teorinya orang sabar jamaah sekalian cuma satu kok nasihatnya. Sabar nggih, Bu, itu aja. Kalau nggak mau ya kayak Nabi, ditinggal pergi. Untuk menghadapi wanita atau ibu-ibu yang kayak begini itu simpel. Nabi nggak pernah meladeni ibu-ibu yang sedang lagi emosi kayak gini. Bahkan ini nggak ada bapak ya? Ada bapak nggak? Oh, nggak ada nggih. Ah, nanti sampaikan ke bapak-bapak nggih, Bu nggih. Ibu-ibu nanti cemburu mboten? Nggak pernah. Waduh, berbahaya nih. Kalau ibu-ibu nggak pernah cemburu dengan suaminya, berbahaya. Jangan-jangan jenengan nggak cinta. Nih. Kalau jenengan cemburu, justru itu tanda cinta. Yang sering cemburu jenengan atau suami jenengan, Bu? Enggak dua-duanya. Waduh. Mohon maaf nggih, Pak, ada bapak-bapak nih. Suami, berarti suami jenengan lebih cinta. Ibu-ibu harus menanamkan kecemburuan yang, tapi jangan cemburu yang tanpa ada dasar nggih, Bu. Suami pulang kerja orang dicemburuin, suami lagi makan dicemburuin, ya jangan, ya. Cemburu itu bagian daripada keharmonisan rumah tangga. Ya. Nabi yang saya mau bilang begini, Bu. Kalau ibu-ibu sedang cemburu, bilangin ke suaminya, "Pak, jenengan meneng wis, Pak. Kalau saya lagi cemburu, jenengan jangan ngomong, diem." Bilangin gitu maksud saya. Ya. Kalau seandainya ibu-ibu banting piring, banting mangkok, banting gelas, banting kulkas, suami harus coba diem aja. Mungkin istrinya lagi cemburu, ya. Nabi itu kalau menghadapi ibu-ibu yang sedang seperti ini, Nabi tinggal melipir pergi jamaah. Seperti wanita tadi, ya. Wanita yang kena musibah, ketika Nabi sudah ingatkan, ya wanita,
isbiri wattaqillah, sabarlah sampeyan dan bertakwa kepada Allah. Lah kok tiba-tiba wanita itu nyertus bilang, coba kalau sampeyan merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Kebayang nggak Bu, kalau kemudian wanita ini tengok ke belakang kalau itu Nabi? Kalau seandainya tengok ke belakang itu Nabi, saya yakin nggak berani bilang, betul? Buktinya apa? Riwayat hadis mengatakan, sampailah Nabi di rumah, wanita ini pulang, dikatakan bahwasannya, tahukah engkau wahai wanita, siapa yang memberikan nasihat tersebut? Wanita itu mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Tiba-tiba kemudian perawi hadis mengatakan, fahuwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu wanita ini langsung loncat dan pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf. Apakah Nabi omelin jamaah? Apakah Nabi marahin? Enggak. Nabi itu masya Allah orangnya kalem, ya. Dan Nabi itu orangnya ganggean. Apa nggih? Ganggean itu mudahan, gitu. Ya. Nggak pernah kemudian misalnya ada orang lapor gini, Nabi tanya kenapa begitu? Enggak. Nabi itu orangnya gampangan. Ya. Kalau Nabi aja gampangan, ibu-ibu harusnya lebih apa? Lebih gampangan. Kalau suaminya minta ya dikasih gitu aja lah Bu, gak usah ribet, okay? Atau juga seorang wanita kalau dia itu kemudian lumang, bahasa fikihnya dermawan, ya. Oh itu wanita yang baik, ya. Nabi itu kalau kemudian berhadapan dengan wanita, beliau tidak pernah ambil pusing, karena wanita itu memang banyak memusingkan, gitulah kurang lebihnya. Sehingga Nabi gak ambil pusing. Salah satunya Nabi ketika dihadapi seorang wanita ini, ya Rasulullah ngapunten nyun sewu, mohon maaf, saya seandainya kalau tahu panjenengan yang menasehati saya akan sabar. Nabi juga mengatakan begini jamaah sekalian, ini perhatikan, pegang sebagai kaidah, pegang kaidah ini dalam bab masalah sabar. Nabi katakan, ya fulana, ya, inna sabra awwalu ingdas sodamah. Sesungguhnya nilai sabar itu besar manakala pertama kali musibah menimpa kamu. Jadi kalau pas posisinya wanita tadi sabar ketika dia nangis dengan histeris, kok dia bisa sabar? Pahalanya besar ketika ada musibah jamaah. Ya. Tapi kalau sudah musibah berjalan waktu, hari, bulan, kok sabar? Pahalanya berkurang. Misal nih ibu-ibu kena musibah, contoh sederhana sekali. Pas ibu-ibu ketika jalan nggak pakai sendal, kakinya kesandung batu, gitu. Terus kukunya lepas, darahnya 1 ember. Nah, insyaallah, gitu. Kira-kira ibu-ibu itu ekspresinya bahagia apa grundel? Kira-kira kalau ada orang nasihatin, Bu, mbok sabar Bu, wong cuma kakinya utuh, atau cuma jempolnya, kukunya yang lepas. Kira-kira jenengan gimana Bu? Halo? Hati jenengan dan raut wajah jenengan dan ekspresi apa lisan kita gimana? Ada orang nasihatin, Bu, mbok sabar Bu, baru kukunya yang satu yang lepas, satunya juga masih utuh gitu. Jangan akan bilang, oh nggih Bu, matur suwun nggih, Masya Allah nasihat jenengan bagus, cepok gitu. Masya Allah. Jadi pertamanya enak Bu ya, tapi cepoknya itu loh, itu kelihatannya dendam kesumpah. Dia udah amarahnya itu kemudian sampai ubun-ubun, ya. Lah kok enak banget. Orang kena musibah kesandung kukunya hampir mau copot lepas, berdarah-darah, kok dengan entengnya dia bilang, Bu, mbok sabar, kukunya sebelah masih utuh. Nah, kalau ibu-ibu mau dapat pahala yang 10, jenengan tahan Bu, jangan tunjukkan raut wajah yang sedang emosi, hati lagi gerundel, jangan diucapkan, tetap jenengan tahan. Oh nggih Bu, matur suwun nggih. Jane nggih mau marah loh Bu ini gitu. Sambil tangannya gini-gini Bu. Karena orang yang sabar ganjarannya 10 ya. Itu manakala pertama kali musibah menimpa kita. Contoh berikutnya, kalau ibu-ibu misalnya mendengar ada keluarganya meninggal, siapa sih yang tidak ada keluarga kita yang meninggal jamaah? Semua akan melalui fase keluarga kita meninggal jamaah. Nggih mboten? Apa jangan mau hidup keluarga jenengan utuh hidup sampai 1000 tahun mau? Mau? Mau 100 tahun aja dengan jalannya udah encok-encok gitu. Makan jagung usia 60 tahun aja kadang-kadang mau bablas. Giginya pun buatan enten.
Orang 80 tahun sekelas ibu-ibu, masa Allah, apalagi ibu-ibu. Seorang wanita itu dalam penelitian yang saya tulis dalam buku saya, ibu-ibu itu kalau sudah melahirkan anak satu, banyak kalsium yang kesedot. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten. Anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 10. Makanya ibu-ibu banyak perawatan biar glowing terus. Dolaras nih Bu. Saya itu kalau ingatkan ibu-ibu, kalau nggak banyak perawatan, dolim tuh suaminya. Sering dipakai melahirkan anak-anaknya tapi dibiarkan, jangan ya. Bilang Bu habis ini pulang, Pak, kata Pak Ustadz tadi saya suruh perawatan biar glowing, kalau bisa fitness Bu. Loh enggak nih guys, ini serius loh Bu ya, menjelaskan senyum-senyum dari tadi. Jangan kalau bisa fitness biar badannya tetap fit ya, biar suami jenengan nggak berpaling kan gitu. Apa senang berpaling? Naudzubillah ya. Jadi seorang wanita perlu diperhatikan fisiknya ya. Karena kalau seorang wanita melahirkan, Masya Allah, ibu-ibu coba baca dalam penelitian Bu, ibu itu kalau kemudian melahirkan satu anak, itu energi yang terkuras gak sedikit, ribuan juta energi, dan sel dalam diri wanita itu akan berkurang 60% Bu. Ada ceritanya orang ibu-ibu habis lahiran terus ngarit gitu, ada? Eten boten? Gak ada. Ya. Ada ibu-ibu habis melahirkan terus kemudian masa olahraga? Gak ada. Dia harus istirahat. Karena dia mengumpulkan energi. 60 energi yang hilang harus dia cari lagi. Makanya kenapa Islam memberikan jeda dalam melahirkan minimal selama haulain 2 tahun. Itu pun bagi sebagian orang cepat Ustadz. Ya udah 3 tahun. Kok cepat juga Ustadz? 4 tahun. Kok cepat Ustadz? Akhirnya dikasih Allah 10 tahun. Kadang-kadang bilang kok lama. Kok Allah berikan ini kok jedanya kok agak jauh gitu ya. Ala kulli hal jamaah sekalian, seorang wanita itu Masya Allah, dalam sisi kajian fikih ilmiahnya, dia itu mendapatkan porsi yang sangat besar untuk diperhatikan. Termasuk dalam bab masalah fitnah wanita ya. Dalam bab masalah ini terkait dengan tadi kita sampaikan poin yang pertama, jangan suka berkeluh kesah. Walaupun ibu-ibu atau wanita itu gudangnya keluh kesah. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu suka berkeluh kesah jemaah. Dikit-dikit ngerengek, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit berambang ya. Apalagi musim hari ini banyak ibu-ibu ditinggal anaknya mondok, bagi anaknya yang mondok. Enten ibu-ibu yang anak putra-putrinya mondok? Enten kita pasti nangis Bu nggih? Oh enggak. Wah, luar biasa. Sedih betul? Enggak juga. Insyaallah ya, berarti tegar ibu ini ya. Istri saya nangis 2 hari 3 malam loh Bu. Udah dineng-neng masih nangis gitu. Bu sabar gitu. Enggak bisa gitu. Jadi ya wajar gitu. Sehingga ketika Allah katakan innal insana khuliqa halu'a, wanita itu punya sifat keluh kesah. Sehingga ketika kemudian keluh kesah itulah menjadi salah satu di antara bagaimana wanita itu menjadi salah satu di antara hal yang perlu diperhatikan. Ya. Dan jemaah sekalian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bicara masalah wanita dan fitnah wanita di dunia. Allah Ta'ala berfirman ya, nanti moga dibuka Bu, surah At-Taghabun ayat yang ke-14 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya, termasuk diantaranya laki-laki dan perempuan, inna azwajikum, sesungguhnya azwaj itu kalau kita artikan pasangan. Kalau dalam konteks ini kita artikan istri. Sesungguhnya istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, fahdharuhu, hati-hati dengan mereka, waspada dengan mereka. Berarti kalau ibu-ibu punya suami, hati-hati dengan suami ibu-ibu. Kalau kita punya anak-anak, hati-hati dengan anak-anak kita. Kenapa jemaah sekalian? Surat At-Taghabun ayat 14 ini loncat agak jauh di surah Az-Zukhruf ayat 67 jemaah. Allah jelaskan di situ, akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Yang namanya kerabat dekat, keluarga, pasangan, orang tua dengan anak, itu akan jadi musuh ibu. Ya.
Mungkin bisa jadi suami kita yang selama di dunia kita adem ayem, ternyata nanti di hadapan Allah jadi musuh. Dan mungkin bisa jadi anak-anak kita yang kita sayang, yang kita cintai, yang kita sekolahkan, nanti di hadapan Allah jadi musuh. Bisa jadi. Ya. Moga dicatat surat Az-Zukhruf ayat 67. Yang tadi di awal surat At-Taghabun ayat 14. Nanti moga dikaji dalam tafsirnya, okay? Lebih tajam lagi. Jadi jemaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah. Sehingga ketika berbicara masalah seorang wanita, itu akan jadi musuh ataupun suami jadi musuh. Ya. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, yang tidak jadi musuh adalah illal muttaqin, orang-orang yang punya gelar takwa. Ya. Jadi kalau keluarga kita ini kita bingkai dengan takwa, ibu-ibu, masya Allah, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada keluarga kita itu keluarga yang sering kita berharap besar, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau labelnya keluarga itu punya takwa, jemaah. Bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, orang itu akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sama, yakni surga, kalau dia punya takwa. Ibu-ibu nanti akan reuni dengan ibu-ibu di zaman Nabi Adam. Ya, alhamdulillah. Nabi Adam tingginya 60 hasta, ibu. Berarti umatnya Nabi Adam tingginya kurang lebih berapa? 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung tangan sampai sini, jemaah, kurang lebih 1 meter. Nabi Adam tingginya 60 meter. Jenengan pinten? Mentok paling banter 160 gitu, nggih. Ya kalau tinggi dikit 175. Itu udah tinggi banget tuh. Ya. Bayangkan Nabi Adam dan kaumnya itu 60 meter. Lihat jenengan ngeten, Bu. Nah, ini umatnya Muhammad. Itu kalau dihitung angka 60 sama 160-an. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti ala surati Adam, semua manusia di surga akan seperti bentuknya Nabi Adam. Tinggi banget Ustaz ya, gede banget ya. Terus nanti surga seberapa Ustaz? Terus nanti kira-kira muat gak Ustaz? Lah kok jenengan sibuk mikir muat apa enggak? Gak usah dipikir jenengan gede apa kecil. Jenengan hari ini mikir besok mati bawa apa, gitu aja, Bu, dah. Kadang-kadang kita berpikir surga sebegitu luas apa enggak ya? Dari orang zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat kumpul jadi satu, masuk surga, apa ya muat? Muat gak, Bu, kira-kira? Sangat muat, ya. Neraka kira-kira kalau semua orang masuk neraka muat gak? Muat, sangat muat. Sampai-sampai ketika neraka jahanam mengatakan dalam surat Qaf, ya, setelah neraka jahanam kemudian diisi oleh penghuninya, neraka mengatakan faqalat hal min mazid, ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Bayangkan jemaah. Neraka jahanam dengan kemudian mengatakan, maka apakah masih ada tambahan lagi, ya Allah? Kemudian Allah letakkan kaki kirinya di neraka jahanam, ya. Seketika itu neraka goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat dan mengatakan qotun ya Rabbi, cukup wahai Tuhanku. Dahsyat, jemaah. Ya, jadi bicara masalah surga neraka pasti ada. Siapa penghuninya? Manusia dan jin. Manusia dan jin, ya, hewan gak masuk. Sehingga ketika kemudian yang kumpul reuni di surga itu satu gelarnya, Ibu. Catat, orang yang bertakwa. Ya. Makanya Nabi itu masya Allah tidak ada orang yang paling sedih kecuali Nabi kita ketika ditinggal oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Nabi itu sejak kecil beliau yatim. Bahkan kalau istilah kita nggih, Bu, nggih, bukan istilah fikih, yatim piatu. Fikih nggak pernah mengenal istilah yatim piatu, Ibu. Karena yatim piatu itu versi kita, bapak ibunya meninggal sebelum dia balik, kan gitu. Nabi itu yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau dalam kandungan, beliau lahir ketika usia belum sampai 2 tahun, ibunya meninggal, akhirnya ditarbiyah oleh siapa? Dididik oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sampai beranjak kemudian remaja, Abdul Muthalib wafat, diganti oleh kakeknya Abu Thalib, sampai kemudian Nabi diangkat sebagai Rasul.
Bayangkan, paman yang paling dicintai, Nabi tidak bisa geret pamannya masuk Islam. Ketika pamannya meninggal, tidak ada kesedihan yang paling mendalam kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau mengatakan hampir saja meminta ampunkan pamannya. Itu tidak bisa ketemu jamaah di surga. Nabi dengan Abu Thalib nggak ketemu di surga. Kenapa? Karena tidak punya gelar takwa. Ya. Makanya Nabi sebelum wafat apa wasiat beliau? Beliau sebelum wafat mengatakan, ana mustaqun li ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Sontak Fadl bin Abbas, keponakan Nabi juga. Ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Fadl bin Abbas. Waktu itu juga ada Ali bin Abi Thalib, ada putri beliau Fatimah binti Muhammad. Ketika Nabi sakit yang keras, di situ Nabi mengatakan, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Maka kata Fadl mengatakan, ya Rasulullah, wa ana ashab. Saya ini adalah temanmu, saya saudara-saudaramu, saya adalah orang-orang dekatmu. Nabi katakan, la, bal antum ashabi. Bahkan kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa jamaah sekalian Nabi katakan adalah saudara-saudara Nabi? Ya. Yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah, siapa saudara-saudara Nabi? Mereka itulah orang-orang yang hidup setelah Nabi dan beriman dengan Nabi dan meninggal di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu itu dirindukan Nabi. Okay? Syaratnya ingin ketemu Nabi apa, Bu? Syaratnya ketemu Nabi apa? Benar, meninggal dunia dulu. Loh, lanjut tuh. Nah kalau jangan hidup terus, kapan ketemunya siapa? Ya. Lah monggo kalau mau duluan. Ustadz mendoakan aja nggih, Bu, nggih. Biasanya ustadznya agak belakangan, biasanya ngaten. Karena kalau yang doakan kan biasanya ustadz gitu nggih. Monggo, saya ikhlas kalau jenengan duluan, Bu. Cuma nggak tahu kalau keluarga jenengan nggih. Jadi Nabi katakan, ana mustaqun li ikhwani, saya rindu dengan orang-orang yang hidup setelahku dan dia beriman denganku. Artinya apa jemaah sekalian? Ada informasi Nabi akan merindukan orang-orang yang beriman yang nanti kelak di yaumul qiyamah akan reuni bareng di surga. Ya, makanya Ibu nanti kalau kembali ke surat Az-Zukhruf nggih, ayat 67 tadi. Ini kan kajian Ibu ada hampir 555 orang gitu. Ada nggak ya? Nah, kurang lebih lah ya. Mungkin nggak, Bu, jenengan reuni di surga bareng-bareng semua? Halo? Coba tengok kanan kiri. Tandai, Bu. Besok nanti kalau nggak ketemu ibu ini, cari di surga. Wabil khusus ustadznya nih ya. Nanti tandai, Bu. Tapi jelas ustadznya nanti ya, meninggalnya masih nanti. Ya, maksudnya ibu-ibu duluan. Cuma nanti kalau di surga, jangan ketemu ustadznya, cari ya. Ibu-ibu cari, mana ustadz kemarin tuh yang ngisi pengajian masalah fitnah wanita dan bahaya wanita. Kok saya nggak ketemu di surga? Cari, Bu. Kalau bisa cari, ustadznya mana kemarin tuh? Doakan. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya saya nggak ketemu jenengan, makanya saya nggak hafal juga, Bu, dengan jenengan. Ya kita, makanya mau kenalan satu-satu nggih nanti. Siapa tahu ketika di surga saya bisa mencari jenengan. Simpel kalau saya nyari jenengan, Bu. Ya Allah, mana itu pengajian Masjid Syuhada? Gitu aja udah. Tanpa terkecuali, Bu, yang ngajinya telat, apa yang seminggu kadang cuma sebulan sekali nggak apa-apa, pokoknya yang ngaji di Syuhada. Mana ya Allah, tunjukkan. Lah kok ternyata banyak mampir ke neraka. Waduh, repot nih. Insya Allah kalau ibu-ibu dosanya dibersihkan dari neraka, Allah akan angkat masuk ke surga. Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Rasulullah akan masuk surga. Jangan pegang erat kaidah ini, Bu. Jangan sampai murtad, naudzubillah ya. Jangan sampai pindah agama, astagfirullah. Jangan pegang Islam walaupun Islam kita kadang-kadang nggih musiman. Islam kita kadang-kadang nggih ikut-ikutan, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Muhammad akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Maka sontak para sahabat mengatakan, wa man aba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba.
Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Ini lagi-lagi isyarat jamaah sekalian. Isyarat bahwasanya orang yang mengikuti Nabi akan mendapatkan fadilah yang besar, keutamaan yang agung dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita kembali ke fitnah wanita. Sehingga bicara masalah wanita bisa jadi musuh di hadapan kita. Bisa jadi seorang wanita atau kemudian keluarga itu menjadi bumerang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih kira-kira yang di masyarakat yang suka adu domba? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak, Masya Allah, nggak jujur nih jenengan. Ya biasanya sih karena ibu-ibu itu Masya Allah, karena ibu-ibu itu kan ngopong ya? Kenapa Bu? Niki dong, kenapa sih ibu-ibu itu suka gini? Kalau dalam bahasa Imam Ghazali disebut dengan ibu-ibu, ini mohon maaf ibu ya, khodakoh. Apa itu khodakoh? Cerewet. Kenapa cerewet? Karena bibirnya itu tipis. Semakin bibir tipis itu semakin cepat ngomongnya Bu. Makanya kalau bisa agak-agak lebar gitulah, agak-agak tebel gitu. Sehingga kalau ngomong itu pelan gitu. Terlepas dari itu, fitrah wanita itu suka ngomong jemaah. Gimana? Ibu-ibu itu fitrahnya, saya sebut fitrah itu maksudnya kebiasaan Bu ya. Ya walaupun nggak semua nggak semua. Fitrah ibu-ibu itu suka ngomong. Makanya di mana-mana ibu-ibu kalau nggak ngomong nggak afdol. Gitu. Mau di arisan nggih rame, di warung nggih rame, di pengajian nah kadang-kadang tuh ya. Artinya apa? Kalau seorang wanita itu kemudian dia ini, makanya Nabi sebutkan ada 11 wanita yang semuanya buruk. Di zaman dulu Nabi kisahkan ada 11 wanita yang dia kumpul dengan temennya yang gibahin suaminya. Jangan gitu ya. Kalau ibu-ibu jumpai keburukan terhadap diri keluarga kita, wabil khusus suami kita, jangan pernah keluarkan statement di luar. Jangan. Walaupun benar, seandainya suami kita berbuat salah dan itu benar, jangan pernah keluarkan keluar. Jangan pernah sampaikan keluar. Ya, jangan. Jadi kan kalau mau tipe-tipe istri seperti istrinya Fir'aun, saya nggak bilang mau nggak jadi istrinya Fir'aun, nggak gitu nggak ya. Tapi jangan pelajarilah karakter istrinya Fir'aun. Siapa Bu? Aisyah atau Asia? Asia rahimahullah ta'ala. Bahkan kalau kita kumpulkan di zaman Nabi Musa, wanita di zaman Nabi Musa itu cuma ada 4 yang terbaik jemaah. Yang istimewa maksudnya. Yang baik banyak tapi yang istimewa 4. 1, ibunya Nabi Musa. Sinten Bu? Ibunya Nabi Musa. Kedua, istrinya Fir'aun. 3, sinten Bu? Istrinya Nabi Musa. 4, Masitoh. Masitoh itu bukan nama orang, tapi tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Jadi anaknya Fir'aun itu ada beberapa. 1 anaknya Fir'aun, asistennya 25 Bu. Yang motongin kuku 5 orang, yang nyisiri 5 orang, yang makein sepatu 3 orang. Kaya gak kira-kira Fir'aun? Oh kaya. Uang berkas apa, gudang berkasnya itu kuncinya dari emas dibawa oleh 150 orang loh yang jagain. Itu gudangnya Fir'aun. Ya, makanya layak dan nggak salah kalau dia mengatakan, itu nggak benar ya. Dia mengatakan Tuhan. Dengan entengnya ketika didebat, kenapa kamu Tuhan? Saya bisa menghidupkan, mematikan. Datangkan 2 orang, 1 dibunuh, 1 dibiarkan. Enteng aja. Bayangkan tuh. Ya, nah 4 wanita ini, ibunya Musa, istrinya Fir'aun, istrinya Nabi Musa, dan Masitoh. Ini wanita istimewa di zaman itu jamaah. Salah satunya Asia tadi. Perhatikan, Asia itu punya suami bukan cuma dolim jamaah, bukan cuma kemudian nakal,
Tapi dia sudah kafir, mengatakan Tuhan yang paling tinggi, bahkan siapa saja yang berani akan dibunuh. Asia meninggal, siapa yang bunuh jemaah? Fir'aun. Ketika Musa tumbuh dewasa dan dia kemudian dinobatkan sebagai seorang nabi dan rasul, Asialah orangnya yang beriman kepada Musa, anak angkatnya. Ya. Dan ketika Asia ini beriman kepada Musa, ketahuan oleh suaminya, padahal Asia itu istri yang paling taat, istri yang paling disayangi. Ketika beriman kepada Musa dan Allah Subhanahu wa taala, langsung digorok jemaah. Kurang galak apa coba Fir'aun? Gitu? Apa suami-suami jenengan kayak Fir'aun? Kan enggak? Halo. 1 sampai 10 kira-kira ada berapa persen, Bu? Enggak ada suami kita 0,% itu enggak ada. Kayak Fir'aun enggak ada. Tapi lihatlah bagaimana Asia jemaah. Taatnya beliau dengan suaminya menjadi salah satu orang yang terpuji dalam Al-Quran. Lihatlah Imra'atu Fir'aun. Dalam surah Al-Quran Allah sebutkan, lihatlah bagaimana istrinya Fir'aun, Asia rahimallahu ta'ala. Allah puji. Artinya begini jemaah sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, ibu-ibu tidak boleh menjelekkan suaminya. Kalau suaminya jelek, buruk, didoakan. Jangan sampai terlintas mau tukar tambah Ustadz, gak boleh, jangan. Sabar Bu. Ya kecuali mentok jenengan sudah misalnya ini kayaknya nggak bisa lagi Ustadz dipertahankan, lah itu dengan baik-baik monggo. Ya. Masa mau tukar tambah? Siapa yang mau juga gitu? Artinya apa jemaah sekalian? Surga kita sampai-sampai ada istilah surga wanita di mana jemaah? Di punggung suami. Ibu-ibu yang pojok bilang, suami yang tipe apa Ustadz? Nah gitu. Ya suamimu, suami kita ibu-ibu. Suami kita. Lalu Fir'aun aja menjadikan salah satu Asia itu taat, ya kan? Wes pokoknya gini aja lah Bu. Apapun yang terjadi jenengan pokoknya nggih, gitu aja udah. Masih protes. Kok kayaknya mikir jenengan gitu? Pokoknya tugas wanita terhadap suaminya yang saat ini dimiliki taat, dengar, wes gitu aja. Jenengan sholatnya diperbaiki, puasanya dikencengi, kemudian jaga kemuliaan, taati suami. Kata Nabi, udkhul min abwabil jannah masiti. Silakan wahai wanita, pilih pintu surga manapun yang kalian inginkan. Masya Allah ya. Dan itu kemudian sangat luar biasa jemaah. Kalau bisa jangan pegang, kalau bisa jangan kemudian apa? Rawat. Ya. Doakan. Kalau punya suami yang kemudian barangkali ya sekali dua kali tidak baik, doakan jemaah. Ya. Jangan sampai apa? Kita mendolimi suami kita. Baik. Jemaah sekalian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir ya, berbicara masalah fitnah wanita dan bagaimana kemudian bahayanya ya, karena dulu wanita itu pernah kemudian dibunuh di zaman jahiliyah, tapi Bu ya, anak-anak wanita itu dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Sekarang Allah tunjukkan kebesarannya, wanita menjamur, bahkan di akhir zaman wanita itu 1:50. 1:50. Sehingga wajar kalau kemudian kenapa Islam ya memberikan porsi yang lebih terhadap wanita. Bagaimana hendaknya wanita itu senantiasa dia memiliki ilmu, senantiasa wanita itu menjaga kemudian kemuliaannya, ya. Karena wanita di akhir zaman nanti akan semakin banyak. Sekarang aja sudah bisa kita rasakan jemaah, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dimanapun berada, wanita lebih mendominasi, betul? Kajian untuk mengumpulkan bapak-bapak sebanyak jenengan itu butuh keringat sejagung-jagung ini. Iya, kita harus keliling tuh kasih undangan. Itu pun yang datang ya paling 10-20 orang. Ibu simple, cukup WA, Bu ada pengajian, Masya Allah ya, sampai di luar-luar. Kenapa? Pertama jumlah wanita paling banyak. Dan kalau semakin banyaknya jumlah wanita, maka berarti sudah menunjukkan tanda-tanda apa? Hari kiamat. Waspada Ibu. Ya. Jangan bangga, oh asik Ustadz banyak wanita bisa demo massal. Enggak. Ya, enggak bisa. Justru semakin banyaknya wanita itu tanda-tanda min asratis sa'ah. Makanya siapa pengikut Dajjal yang paling banyak? Di akhir zaman nanti wanita. Siapa yang paling banyak penghuni neraka?
wanita pula. Ya, maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ingatlah wasiat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi ini lewat di gerombolan sahabiyah waktu itu, sahabat-sahabatnya. Jadi ada wanita yang sedang duduk-duduk, Nabi lewat, tiba-tiba Nabi langsung kemudian mengatakan, "Ya ma'syaron nisa, ittaqun nar, fa inna kunna aktsarukunna finnar." Bayangkan, apa enggak sakit hati Bu ya? Kita dikatakan Nabi seperti dalam hadis ini. Nabi lewat, tiba-tiba Nabi langsung nyindir, "Wahai ibu-ibu, tahu nggak Bu? Kebanyakan penduduk neraka adalah kalian wanita." Itu pedes loh Bu. Karena wanita ini disindir Nabi kita Muhammad bin Abdullah, ada salah satu yang berdiri. Ya. Kenapa ya Rasulullah? Kok kita termasuk wanita yang paling banyak masuk neraka? Nabi katakan, li'anna kunna takfurnal asir wa taskunna as-sakwah. Karena kalian banyak mendurhakai suami-suami kalian. Ini wasiatnya Nabi kepada wanita itu loh jamaah, bukan jenengan loh ya. Jangan tersinggung. Ini wasiat Nabi kepada sahabiah waktu itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Saya bacakan ulang saja. Kata Nabi, karena kebanyakan kalian durhaka terhadap suami-suami kalian dan kalian banyak berkeluh kesah. Tadi kita bilang di awal. Wanita itu tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana solusinya? Nabi katakan, tasoddaqna, silakan kalian sedekah. Silakan kalian apa? Sedekah. Sontak wanita tanpa bilang, tanpa komentar jamaah, gelang-gelang mereka dikeluarkan semua, yang di kaki dikeluarkan semua, disedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ada yang mau sedekah ibu-ibu? Saya yakin kalau kita masih mikir-mikir, gitu Bu. Aduh janganlah Ustadz, ini mas pemberian suami saya cuma satu-satunya. Tolak balaknya wanita biar tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Salah satunya apa? Banyak sedekah. Tapi saya yakin ibu-ibu sudah sedekah di tempat lain dan tersembunyi. Tapi kalau kita lihat wanita sahabiah, masya Allah ya, mereka orang-orang yang tidak berpikir jamaah, gelang-gelang mereka langsung dikeluarkan, langsung dihadapkan di hadapan Rasulullah, silakan dong saya sedekah dengan emas ini. Kenapa? Karena takutnya ancaman bahwasanya kebanyakan wanita penduduk neraka. Sehingga Nabi katakan, bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Nabi katakan banyak sedekah, ya, banyak sedekah. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, fitnah wanita di akhir zaman dan bagaimana fitnah agar tidak wanita itu masuk ke neraka, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak apa? Sedekah. Monggo jenengan sedekahnya ibu-ibu. Ya. Dengan cara panjenengan, dengan cara kita, dengan dimana kita sedekah. Karena wanita itu bisa kemudian dia terhalang dari neraka dengan sedekah. Bukankah secara umum Allah berfirman, orang mati minta dihidupkan sesaat untuk apa jemaah? Sedekah. Kenapa sedekah? Kenapa nggak haji? Kenapa nggak umroh? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak zakat? Kenapa orang yang mati minta dihidupkan sesaat dia akan sedekah? Karena hadis ini jemaah. Karena apa? Hadis tadi, sedekah itu bisa menjadi tameng antara dia dan neraka. Ya, masya Allah. Makanya sampai-sampai Nabi katakan, di mana para sahabat kita berkeluh kesah, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusur. Wahai Nabi, orang-orang Ansor mengatakan, wahai Nabi, itu loh orang-orang muhajirin membawa ganjaran yang banyak. Nabi katakan, kenapa? Mereka sholat, kami sholat, ya. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Nabi katakan dalam sebuah hadis, kalau gitu silakan kamu bertasbih, bertahmid, bertahlil. Insya Allah sudah mencukupi untuk kamu sama dengan mereka. Maka mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang-orang kaya juga tasbih, tahmid, tahlil? Maka Nabi katakan dalam sebuah ayat, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan begitulah Allah berikan karunia bagi orang-orang yang dipilih. Orang kaya dia sedekah, ya, dia sholat, dia dzikir, dia ibadah yang lain, gak akan bisa dikejar oleh orang miskin jemaah. Ya, maka oleh karena itu sampai Nabi disebutkan dalam sebuah hadis, sedekah itu minimal levelnya jemaah. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan apa? Senyum. Tabassumu li akhika shadaqatun. Senyum kita dengan teman kita sedekah.
Maka ibu sekalian rahimakumullah, habis ini jenengan silakan saling senyum. Ketemu senyum, pokoknya senyum aja udah gitu. Insya Allah itu bagian daripada sedekah. Ada masalah senyum, ada kasus senyum, ada masalah rumah tangga senyum, anak masalah senyum, senyum terus saja pokoknya. Lama-lama orang bilang, ini ibu sehat nggak ya? Gitulah gitu. Oh sangat sehat, ya. Kata Pak Ustadz kemarin suruh senyum terus, ya. Coba kalau ibu senyum terus, pokoknya nggak pernah berhenti, ya. Masya Allah itu enak, ya. Jadi orang lihatnya ini orang nggak ada masalah, ya. Tapi kalau cemberut terus, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, ya, dan bisa kita ambil faedah dan bisa kita amalkan. Yang paling penting ilmu itu diamalkan, ibu, ya. Ilmu itu diamalkan dan didakwahkan. Insya Allah kalau kita amalkan, kita dakwahkan, itulah ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.